Minasan, konnichiwa. Kembali lagi di Wagomu Japanese Class, masih bareng Manda pastinya. J-Family, aku mau tanya nih sama kalian. Berapa sih waktu yang kalian perlukan untuk bisa lulus N4? Apakah 6 bulan? 9 bulan mungkin? 1 tahun? Atau barangkali 3 tahun? Nah, kalau boleh cerita ya, Manda sendiri nih perlu waktu 2 tahun loh buat bisa lulus N4. Waduh, lama banget ya. Tapi jangan khawatir, karena di Wagomu Japanese Class kalian bisa lulus N4 hanya dalam waktu belajar 15 hari aja. Wow, gak percaya? Sudah banyak kok dari antara teman-teman J-Family semua yang cobain program akselerasi N4 di Wagomu Japanese Class ini. Dan udah banyak juga nih presentasi keberhasilannya. Dan ada testimoni-testimoni juga loh teman-teman. Kalian penasaran kan? Check this out! Saya Nelly Santi, sekarang ini tinggal di Kalimantan, memang asalnya dari Kalimantan, tapi sebenarnya saya profesinya itu sebagai pekerja swasta, kantornya di Jakarta sebenarnya, Jakarta Selatan, di startup di Jakarta Selatan. Saya Agus Siklarida, asal dari Jogja, profesi tukang las. Aku Naomi Liani, biasa dipanggil Naomi. Sekarang tinggalnya di Kalimantan Timur, lebih tepatnya di Samarinda. Untuk profesi pegawai di salah satu bank daerah. Saya Nur Rahayu, saya tinggal di Blitar. Kalau kesibukan sekarang masih karyawan swasta. Nama aku Devina, sekarang tinggal di Bandung. Profesi pegawai swasta di restoran Jepang by the way. Saya Muhammad Adam Maulana, umur saya 20 tahun dan pelajar. Saya Dewi Irena Priani, asal dari Indramayu. Profesi saya itu sekarang sebagai karyawan di supermarket. Saya Abdurrahman Gunawan, tinggal sekarang di Bogor, tapi kadang-kadang ke Bandung juga gitu kan. Pekerjaan sekarang wira swasta. Saya Samuel, saya dari Jakarta, tempat tinggal juga masih di Jakarta. Untuk saat ini saya masih profesinya sebagai mahasiswa. Saya Yohanes Joko Pamungkas, panggilan Yohanes. Kemudian sekarang tinggal di Bogor, kemudian teman-teman Bogor tadi. Untuk profesi wira swasta saat ini. Saya Fatir Adi, biasa dipanggil Adi, nggak apa-apa. Untuk saat ini tinggal di Karawang, profesi sebagai karyawan swasta. Saya Diki, pekerjaan sehari-hari programmer. Saya Julius, panggilnya Jo aja bisa. Tinggal di Tangerang. Saya Restu Beosiadi, panggil aja Bayu. Saya tinggal di Banjarnegara. Profesi saya sebagai staff designer di perusahaan advertising. Saya Mufebrianto, asal dari Boyolali. Saya Siti Sulaika, saya dari Kendal. Profesi karyawan di toko. Sebenarnya baru mulai di awal Mei ini. Jadi sebenarnya saya ini paralel ngikut kursus di tempat lain gitu, online juga, tapi cuman 2 kali seminggu, Sabtu Minggu gitu, baru mulai di awal Mei kemarin. Cuman saya merasa kayak gimana ya, saya ada ekspektasi, cuman kok tidak terjawab di situ. Jadi saya coba mau lihat di sini. Saya pernah belajar sampai N5. Pernah belajar di Wagomu yang grup WA yang N5. Pernah belajar bahasa Jepang cuma di Wagomu aja sama otodidak YouTube. Saya pernah belajar bahasa Jepang sampai bab 25. Sebenarnya saya ini nol banget ya gitu. Baru 5 hari ke belakang gitu kan, baru dikasih link belajar hiragana katakana, itu pun belum hafal semua gitu kan, baru hiragana lah gitu, katakana belum gitu. Sebelumnya pernah sih kayak belajar otodidak untuk N5, N4, tapi sampai mulai pergantian untuk yang berubah-berubah itu mulai pusing. Belum pernah sama sekali. Saya dari nol besar, bener nol besar. Pernah belajar kata belum mungkin ya. Saya cuma nonton YouTube-nya Wagomu. Sebelumnya udah pernah ikut Wagomu Class yang 3 bulan ya, yang premium. Kemarin ikut yang Wagomu N5 yang 3 bulan. Berapa bulan yang lalu pernah belajar di LPK, tapi cuma sampai bab 5, habis itu nggak lanjut lagi. Kan waktu itu aku pernah les di HN juga kan sebelumnya.
Nah itu nggak kurang ngerti, kurang paham gitu. Tapi begitu melihat YouTube Wagomu Jepang yang kata kerja bentuk T itu tuh masuk banget gitu, beneran yang malah masuk. Jadi kayak oh mungkin ini bagus kali ya, soalnya itu lebih simple gitu kan dibanding yang kalau yang itu kan step per bab gitu. Jadinya kalau misalnya itu ya males gitu, maksudnya kayak dimasukkan ke otak tuh langsung gitu, dan itu lebih simple caranya kayak gitu. Karena saya pengen ngelihat sebenarnya yang saya butuh itu sebenarnya pola gitu ya. Katanya kan kalau kita belajar kita perlu lihat overview polanya seperti apa. Nah, itu yang bisa bikin cepat kita mengerti. Maksudnya jadi kita kalau misalnya bagaimanapun bentuk kalimatnya, apapun itu keadaannya, kita bisa menggunakan pola itu gitu ya. Nah, saya belum melihat di tempat saya yang sekarang ini kursus gitu. Jadi saya mau coba challenge gini, ikut bootcamp atau 15 hari ini gitu sih. Mungkin biar bisa kerja di Jepang. Saya ingin lulus N4 JITES bulan 7 ini. Terus untuk kepentingan lain karena ingin ikut itu loh apa? Nihongo Gakko di bulan 9. Karena mau ikut JLPT N5 nanti bulan Juli di Manado. Karena mau magang di Jepang ikut Tato Kotegino. Saya pengen lulus JLPT N4 karena tahun ini kan udah daftar. Mungkin suatu saat bisa ke Jepang gitu kan. Jadi pengen belajar dulu gitu kan untuk basicnya gitu kan. Ya minimal sampai N4 lah gitu. Karena kebetulan hari ini terakhir hari ujian untuk di kampus saya, jadi kayak ada waktu luang 3 bulan ke depan, jadi ya bisa dimanfaatin lah. Kalau udah bisa, saya rencananya pengen ikut student exchange sih, mungkin tahun depan. Tapi untuk yang lebih praktikalnya sebenarnya saya lumayan suka kayak budaya Jepang, beberapa kayak musiknya dan anime. Jadi mungkin lebih bisa kepake juga untuk hiburan. Saya pengen bisa bahasa Jepang karena di tempat kerja kebanyakan seringnya saya ketemunya dengan orang-orang Jepang, dan selama ini saya cuma bengong aja. Ini pada ngomongin apa, gimana, wah, padahal urusan kerjaan, ya udah. Saya kena hipnotis ke Manda. Jadi pengen gitu, jadi pengen ikut. Canda ya? Mungkin motivasinya pengen bisa bahasa Jepang, ya pengen kerja di Jepang juga, Kak. Wagomu dengan nominal sekian dan berapa lama sekian bisa. Soalnya waktu itu ngerasain akselerasinya emang kalau metodenya tepat bisa gitu. Cuma sayangnya waktu itu saya kepotong harus tugas dinas keluar, ternyata rada lama gitu, tahunan, ya jadi blank lagi gitu. Kebetulan kemarin tahu soal Wagomu, ya udah testing kayaknya bisa join lagi, plus karena memang remote kan bisa nggak ganggu kerjaan juga, waktunya cukup, mungkin ya udah join aja. Mungkin karena sekarang pekerjaan sih di perusahaan Jepang ya, mudah-mudahan sih nanti kedepannya bisa bermanfaat, karena kan saya juga istilahnya suka juga yang dengan budaya Jepang, jadi mungkin nanti bisa mengerti percakapan bahasa Jepang tanpa lihat subtitle, itu aja sih. Pengen ambil tes JLPT N4 kalau bisa sampai N3. Niatnya mau ikut Toko Tegino. Ada keinginan bekerja di sana. Karena pengen bisa bahasa Jepang, dan nanti kalau udah bisa pengen ikut JLPT N4. Mau kerja di Jepang. Fun sih, karena kan habis kerja jadi capek, jadi ternyata fun belajarnya. Oke, pembelajarannya menyenangkan banget, Kak. Mudah banget dipahami, jadi itu ya apa, keingat masa-masa pas hafalan katakana gitu ya. Tapi beneran ini mudah banget dipahami. Sebenarnya lebih expect kayak bisa dibahas lebih jauh gitu materinya. Awalnya sih ngira kayak kelanjutannya dari N5, akhir dari N5 gitu, tapi kalau misalkan mungkin kayak jalurnya beda apa gimana gitu, tapi so far maksudnya untuk yang pemula tuh fun sih. Menurut aku asik sih, apalagi pas yang bagian quiz itu jadinya kita setiap akhir pelajaran pasti review ulang lagi, jadi ingat lagi. Jadi lebih gampang. Aku setuju sama itu pendapatnya Kak Renata. Emang kan ekspektasinya itu pemikirannya awalnya aku pikir mulainya itu dari bab 26, tapi ternyata kan dari 0 ya, tapi nggak apa-apa sih, karena kan kita mulai dari 0. Terus karena Kak Edisnya juga orangnya ceria kayak gitu, jadi aku juga happy sih belajarnya. Tapi mungkin tadi ada yang pas kuis agak sedikit lama sih karena beberapa masalah teknis, mungkin bisa digunakan Google Form atau gimana biar
mungkin bagus gitu. Terima kasih. Memang dari nol besar itu emang ini membantu banget. Saya cepat paham meskipun agak tersendat ya. Pelajarannya alhamdulillah ya mengasihkan gitu bagi saya yang pemula, mungkin sama kayak Kak Yohanes tadi ya gitu kan. Kita sangat terbantu banget karena memang niat kita kan memang semua saya terutama saya gitu ya dari nol banget, dan ketika mulai dari nol ini banyak sekali ilmu yang dikasih sama Kang Edi ini bermanfaat bagi saya gitu khususnya. Alhamdulillah, nice, bagus Kang. Iya, mnemonics atau cara ngingatnya sebenarnya banyak yang cringe atau aneh juga, tapi pas mau protes malah jadi unik dan inget sih, jadi malah ya lebih fun. Katakana ya, kayak misalkan huruf-huruf yang ada di hiragana kayak wi, v, terus v double v sebelum w itu ya, itu mungkin perlu dibahas lagi ya, karena kan kita kebanyakan di sini orang asing, jadi cara menulisnya belum tahu yang benernya kayak gimana. Mungkin kalau yang hiragana atau katakana yang lain kan kita langsung bisa ngikutin, tapi kalau misal serapan kan harus nerka-nerka lagi. Mungkin perlu tadi sih udah lumayan ada beberapa ya yang dibahas. Itu sih. Lumayan asik, terus bisa ngingetin lagi sama penulisan katakana yang suka lupa. Omoshiro itu Bendrina, menyenangkan dan praktis. Menurut saya detail sih. Sangat membantu banget, apalagi buat yang pemula-pemula, dan jadi materi yang sekarang juga dibahas lagi gitu. Jadi ketika masuk materi kita udah dikasih bahan, kalau kita nggak belajar ya kita ketinggalan, tapi kalau kita belajar ya fun kayak gitu. Pertama sih awal-awal ngikutin ya jujur agak pelan sih, kan ngebahas katakana, tapi jujur lumayan kebantu juga, soalnya kan emang terakhir banget tuh belajar Jepang udah lama banget, udah nggak inget gitu. Ini juga pada hilang. Terus di pertengahan jujur yang masuk hari 3 hari keempat itu seru banget, bener-bener kayak kebuka banyak gitu, kayak udah mulai bahkan kayak saya kan suka kayak nonton anime dan segala, sampai kayak baca naskah aslinya Shingeki no Kyojin lumayan bisa kayak ini gini, oke, ditranslate sama Inggris kayak itu lumayan seru banget di bagian situ. Hari ketiga keempat minggu pertama itu seru, tapi minggu 1 minggu kedua tapi di minggu kedua ini masih tetap seru sih, cuma gini loh Pak, kayak sorry kameranya mungkin agak sedikit lost ya saya di minggu kedua itu. Minggu kedua dimulai masuk yang kelompok 1, 2, 3 karena emang saya udah ngerti gitu patternnya, dan kayak setiap hari saya coba ulang kayak XLR saya baca gitu, tapi kayak untuk bisa nentuin ini terus dimasukin ini perubahan ke T, perubahan ke A, jujur biarpun kayak udah hafal polanya itu kayak masih susah gitu loh dimasukin, kayak tiba-tiba kayak buat ngelakuin itu cepet buat sehari-hari jujur nggak bisa, dan kayak saya agak lama gitu untuk ngelakuin itu, dan kayak sampai sekarang juga masih belajar gitu. Kalau ada kalimat baru saya baca ini ke perubahan keru, perubahan ke apa, tapi patternnya yang penting udah ngerti sih, itu doang. Nah di hari-hari ketiga, minggu ketiga mungkin ya emang waktunya buat kayak, emang kan gak cuma tentang belajar doang sih, kayak mesti kayak bisa diaplikasikan kemana apa segala. Menurutnya ini kayak jujur kayak menurut saya pribadi opini udah terstruktur banget sih, kayak hari ini ngapain, minggu ini ngapain, dan kayak udah pasti gitu buat emang strukturnya udah bagus banget sih Kak. Thank you banget sih Kak, kayak udah ngerasa jujur puas sih, gak ada kayak untuk minta garansi atau dari 10 hari ini sebenarnya kalau misalnya dibilang dari nol kan enggak juga. Jadi sebenarnya masih bisa ngikutin. Cuman untuk yang materi N4-nya aja sih yang kurang bisa ngikutin. Cuman emang masalah di kosakata aja sih. Memang harus diperbanyak sama dihafalin. Terus ya paling nanti PR-nya setelah ini masih banyak lagi sih yang harus dikerjain, karena kan kemarin nyoba N4-nya juga banyak yang blanknya banget, jadi kayak bingung nih ngejawabnya gimana. Tapi sih emang harus kosakata sih intinya itu sih Kak, nanti harus belajar lagi. Kalau perubahan ini kosakata, perubahan konjugasi itu dapat sih, sama paling tips and triknya aja sih, kayak misalkan kalau udah bisa kemana-kemana terus nanti
kalau udah lancar untuk kedepannya mau digunain untuk apa. Itu Jessica. Kebantu banget sih, apalagi pas dari awal-awal pas masih R5 dulu. Soalnya dulu terakhir itu cuman baru setahu kan belajar bahasa baru nih, termasuk huruf baru. Yang saya tahu itu kalau kita nggak tahu hurufnya, belajar hurufnya dulu kan. Jadi yang saya lakuin kemarin itu belajar huruf, nulis pakai kertas sampai habis segini. nulis, tapi cuman sekedar bisa baca aja, baca hiragana, katakana sama kanji. Yang sampai diajarin kanjinya dari kiri ke kanan, atas ke bawah gitu. Dan yang akhir-akhirnya saya tahu orang Jepangnya sendiri, yang anak mudanya sih nggak bisa nulis, kecuali yang di atas 40 tahun itu masih pada bisa nulis kanji. Nah itu tuh saya pengen ikut JLPT kan, ada tawaran dari bos gitu. Mulai kemarin itu sempat nyari-nyari, cuman rata-rata LPK kelamaan dan saya nggak bisa kerja, terus nemu kebantu banget sih dari tata bahasanya, walaupun saya nggak langsung nyerot gitu. Itu tuh setelah selesai batch yang 5 dibuka lagi, latihan lagi, baru beneran ngerti, oh ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Terus si rumus perubahan yang lupa deh. Pokoknya pas udah udah dibuka lagi, baru beneran ngerti. Nah N4 juga sekarang kayak gini nih, karena kosakatanya belum nyampe kan, baru konsep keseluruhannya, dan abis selesai batch ini harus dibuka lagi dulu, baru kayaknya bisa ngerti. Gitu. Termasuk tadi yang paling belum nyangkutnya sih yang itu, yang kuremas, kudasaimas, padahal ininya ada, kayaknya itu harus dibuka lagi baru paham. Itu aja sih, nggak tahu itu, tapi kayaknya itu saya doang, karena orang kan beda-beda, ada yang langsung nangkep, ada yang masih kesulitan gitu. Kalau saya sih kayaknya harus abis selesai batch ini harus dibuka lagi, bikin kalimat, baru mulai paham gitu. Tapi kalau secara keseluruhan sih kebantu. Jujur aja nggak expect sih kayak bisa ngerti gitu. Kayak awalnya kan mikir kayak, wah gila nih cepet banget ini, apa nggak ngos-ngosan gitu kan. Tapi ternyata masih bisa ngikutin, puji Tuhan. Dan juga awalnya kan mungkin kayak kayak misalkan kayak ibaratkan ke nonton anime episode awal agak draggy, tapi makin kesini kayak makin seru gitu. Itu kesan buat N4 yang 15 hari ini. Kalau boleh jujur. Sama juga aku pernah kemarin pada saat aku nunggu vaksin kan, aku nggak sengaja ketemu senior itu, kita ngobrolin banyak hal, termasuk kayak di sekolahku dulu sekarang ada kelas bahasa Jepang apa gimana, walaupun dalam hati kayak mikir kayak Tuhan apa nggak dari dulu sih gitu kan. Sama juga aku bilang sama si seniorku gini, jujur loh, bahasa Jepang setelah belajar bahasa Jepang lebih gampang daripada bahasa Mandarin. Karena kan udah ngerti nih grammarnya selama belajar ini kan. Dan juga kalau misalkan bahasa Jepang itu kan gak ada nada yang harus bacanya gimana, gak ada cara penulisannya, maksudnya kayak lebih gak tertata ketimbang bahasa Mandarin. Jadi kayak jujur aja lebih gampang sih. Jadi kayak udah nganggep kayak udah ya makin yakin kayak wah pengennya makin gas terus aja gitu. Pelajarannya sih enggak sesulit yang dibayangkan kan, kalau di buku kan sesuai materi bab-bab gitu kan. Kalau di KEDIS kan dirangkum jadi satu, jadi dikumpul jadi satu, jadi bisa nerima gitu. Kalau di buku kan nanti baik lagi, buka lagi, ini lagi kayak gitu kan, jadi nggak beraturan. Tapi kalau KEDIS dikumpul jadi satu, jadi lumayan lah ngerti, walaupun nggak semua nangkep gitu. Materinya mudah dipahami sih. Terus cara penyampaiannya pun menyenangkan. Awalnya sih nggak nyangka ya, karena harus diulang dari N5-nya dulu. Tapi pas mulai hari ke-4 atau ke-5 gitu, udah mulai asik gitu. Materi yang diajarin juga bertambah gitu. Beda sama yang N5 yang dulu. Biarpun pace-nya agak cepet, tapi masih bisa nangkep. Terus Kak Edisnya juga pas ngajarinnya senyum terus, jadi saya ngikutinnya jadi ikut semangat gitu Kak, seneng gitu.
info yang di-sharing sama Kak Idis, terutama soal top Regino, terus interview, ya itu trik-trik interview itu sangat membantu ya. Jadi saya sangat berterima kasih lah ikut Wagomu ini, jadi bersyukur gitu. Udah, terima kasih Kak Idis. Saya bingung mau ngomong apa gitu. Saya yang awalnya nol banget gitu, kayak yang baik, belum bisa apa-apa ya. Sedikit demi sedikit udah bisa baca kana, bisa paham perubahan kata, pola kalimat juga sih gitu. Alhamdulillah bantu banget kan. Makasih banget. Mungkin yang kayak saya ya yang padat gitu, sibuk ya, gak ada waktu. Ya ini cocok gitu. Yang emang yang paling cocok itu buat saya. Paradigma kalau saya pribadi 15 hari itu kan goal akhirnya mungkin udah bukan ini lagi ya, bukan akhir tapi justru jadi kayak start gitu. Jadi semacam 15 hari ini kayak dapet mind mapping gitu deh, harus belajar apa lagi gitu kalau mau ngejar ketinggalan yang mana aja, plus jadi ya gitulah, mind mappingnya mencerahkan dan terutamanya bikin semangat sih, terutama yang bagian nulis. Soalnya kan kalau saya pribadi suka nulis, jadi benchmarknya dari pas udah bisa nulis jadi kayaknya wah ada hasilnya gitu. Terutama bagian sih itunya ngebantu banget, contekan di Excelnya kayak pola SKOP deh gitu, pola-pola siap pakai, tapi bukan buat dihafalin sih, jadi kayak ada sistematisnya gitu kelihatan untuk TI dan lain-lain. Ya mungkin harus catching up di pengenalan pola kalimatnya, tipe kalimat yang 1, 2, 3 gitu, tapi overall ngebantu banget sih. Jadi ya itu sih semacam mind mapping yang ngebantu buat belajar lebih nantinya. Pertama kali ikut ini Wagomu itu awalnya itu buka-buka YouTube, pengen belajar otodidak, tiba-tiba tuh muncul ada videonya Kamanda gitu, yang itu akselerasi N4 15 hari. Coba kan dibuka pas itu, wah cocok nih, jamnya juga jam di jam Indonesia kan jam 6, di sininya jam 8 gitu, jadi pas gitu sepulang kerja. Untuk awal-awal pertama kali sih, maksudnya pas hari pertama tuh kok Kak Idis ngajarin hiragana katakana lagi gitu kan, maksudnya udah bisa gitu, jadi kayak bosen, tapi makin lama kok makin penasaran kayak gitu. Terus juga kan Kak Idis kalau untuk perubahan kata kayak gitu saya sebenarnya udah ngerti, tapi Kak Idis tuh keseluruhan semuanya, misalkan bentuk A itu semuanya kayak gitu, ada kalimat siap pakai kayak gitu tuh, maksudnya udah diurutin semua, jadi mempermudah. Terus untuk itu selain belajar juga Kak Idis kan maksudnya ngajarin misalkan kayak untuk mimpi-mimpi kayak gitu tuh, maksudnya jadi lebih semangat lagi sih. Terima kasih Kak Idis. Ya teman-teman J Family, itu tadi kalian sudah lihat beberapa testimoni keberhasilan program akselerasi N4 15 hari. Gokil nggak sih teman-teman? Bahkan ada nih salah satu di antara teman-teman semua, yaitu Siti Zulaika yang memang belajar dari nol banget. Kemudian dia berhasil dengan nilai yang cukup tinggi. Gila, keren banget kan teman-teman? Nah, mereka sudah membuktikan, masa teman-teman di rumah nggak mau ikut membuktikan nih akselerasi N4 15 harinya? Karena tahu nggak sih teman-teman, dengan sertifikat kalau kalian tuh lulus N4 ya yang sesungguhnya, ntar tuh kalian bisa menggunakannya untuk banyak hal, salah satunya untuk mencari pekerjaan di Jepang teman-teman. Karena minimum itu di sana untuk bisa bekerja tuh diperlukan sertifikat N4. Nah, makanya tunggu apa lagi teman-teman? Langsung buktikan sendiri nih program akselerasi N4 15 hari bersama Wagomu Japanese Class. Buat kalian yang mau langsung kontak nomor aku di sini ya. Daftar sekarang juga teman-teman. Oke. Ya kalau gitu makasih banget buat kalian-kalian semua yang udah menonton video ini dari awal sampai selesai. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa buat subscribe dulu ya. Oke teman-teman, mata deh.